Derita, derita, derita. Stop, stop, stop. Mokere, mokere. Hop, 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 hop. Don't move. Ah, asparagus. Video ini akan membahas materi perkuliahan tentang Academic Recognition including contracts. Selamat menyaksikan. Oke, semuanya pertemuan terakhir saya sudah menugaskan kalian untuk mempersiapkan materi hari ini. Siapa yang sudah mempersiapkan? Menurut apa yang saya baca, standar yang menangani prinsip pengakuan pendapatan secara umum itu adalah IAS 18, mengatur pelakuan akuntansi untuk pendapatan yang timbul dari jenis transaksi dan peristiwa tertentu. Premis dasarnya adalah bahwa pendapatan harus diukur pada nilai wajar pertimbangan yang telah diterima ketika produk atau layanan telah diberikan kepada pelanggan. IAS 18 juga menetapkan persyaratan pengungkapan tertentu, termasuk kebijakan akumulasi pengakuan pendapatan dari entitas pelapor. Lalu di bab ini ada beberapa istilah, yaitu pertama fair value, yaitu nilai wajar, harga yang akan diterima atau digunakan ketika menjual aset pada tempat pengukuran. Yang kedua itu ada ordinary activities, yaitu kegiatan-kegiatan dari suatu entitas yang melakukan sebagian dari usaha dan kegiatan yang terkait. Lalu yang ketiga itu ada revenue atau pendapatan, yaitu jumlah uang yang diterima oleh perusahaan dari aktivitasnya. Lalu pendapatan juga dapat didefinisikan sebagai penghasilan yang timbul dari ordinary activities entitas dan dapat disebut dengan berbagai nama, misalnya seperti penjualan, biaya, bunga, dividen, dan royalti. Dalam IAS 18 yang mengatur akuntansi atas pendapatan dari pertama itu penjualan barang. Ini meliputi baik barang yang diproduksi oleh perusahaan untuk dijual ke orang lain atau barang yang dibeli oleh perusahaan lalu dijual kembali kepada pelanggannya. Yang kedua itu pemberian jasa, yaitu melibatkan kinerja perusahaan yang disepakati berdasarkan kontrak selama periode kontrak disepakati. Lalu yang ketiga ada penggunaan aset entitas oleh orang lain yang menimbulkan pendapatan untuk perusahaan dalam bentuk interest, royalti, dan dividen. Sedangkan dalam standar ini tidak berlaku untuk pendapatan dari pertama perjanjian sewa yang diatur dalam persyaratan IAS 17. Lalu dividen dari investasi pada perusahaan asosiasi yang dicatat dengan metode ekuitas yang diatur IAS 28. Lalu kontrak asuransi dalam lingkup IFRS 4. Lalu perubahan dalam fair value atas instrumen keuangan yang ditangani oleh IAS 39. Produk ternak, pertanian, dan hutan yang ditangani di bawah IAS 41. Lalu ekstraksi biji mineral dan perubahan nilai atas adat current aset. Dari penjelasan kriteria untuk pengakuan pendapatan dalam 3 kategori atas, standar ini menjelaskan bahwa ini harus diterapkan secara terpisah untuk setiap transaksi. Kriteria pengakuan harus diterapkan untuk komponen yang diidentifikasi secara terpisah dari satu transaksi yang konsisten dengan prinsip substance over form. Pendapatan diakui biasanya tergantung pada ketentuan-ketentuan kontrak antara perusahaan dan pembeli barang, penerima layanan, atau penggunaan aset perusahaan. Pendapatan harus diukur atas pertimbangan nilai wajar yang diterima atau piutang yang diberikan oleh perusahaan. Nah, tapi ketika barang atau jasa dipertukarkan atau ditukarkan dengan barang atau jasa yang serupa, proses produktif tidak dianggap menjadi lengkap, sehingga pertukaran tersebut tidak dianggap sebagai transaksi yang menghasilkan pendapatan. Tetapi, sebaliknya apabila barang atau jasa yang bersifat berbeda dipertukarkan, proses produktif dianggap lengkap dan dengan demikian pertukaran dianggap sebagai transaksi yang menghasilkan pendapatan. Lalu menurut rangka IASB, pendapatan diakui apabila memungkinkan future economic benefitnya akan masuk ke perusahaan dan pengukuran pendapatan adalah mungkin. Pendapatan dari penjualan barang harus diakui jika semua dari 5 kondisi yang disebutkan dulu ini itu terpenuhi, yaitu pertama, entitas pelapor telah mentransfer risiko secara signifikan dan manfaat kepemilikan barang kepada pembeli. Yang kedua, entitas tidak mempertahankan pengelolaan yang baik atau melakukan pengendalian yang efektif atas barang yang dijual. Yang ketiga, jumlah pendapatan yang diakui harus diukur secara andal. Yang keempat, probabilitas atas manfaat ekonomi yang berkaitan dengan transaksi akan mengalir ke entitas yang ada. Dan yang terakhir, biaya yang terjadi atau yang akan terjadi sehubungan dengan transaksi penjualan dapat diukur dengan andal. Itu sih Bu yang saya tahu dari apa yang saya baca di bab ini. Bagus, kamu dapat tambahan nilai dari saya.
Coba kamu tambahkan penjelasannya, Evelyn. Saya Bu, jadi revenue itu diatur dalam IAS 18. Nah, nggak semuanya itu ada di dalam situ. Jadi ada kayak consignment sales. Jadi itu pengakuannya itu pendapatan itu diakuin oleh si consignernya, jadi bukan oleh pembelinya. Terus cash on delivery sales itu jadi pendapatan diakuin saat barang itu dikirim dan duit itu udah masuk ke penjualnya. Terus ada juga penjualan ke pihak lain kayak distributor, dealers. Terus ada installment sale, terus ada real estate sales juga. Nah itu semua berdasarkan IAS 18, tapi nggak termasuk dalam IAS 18 itu. Terus ada juga pengakuan pendapatan dari jasa. Jadi kalau jasa itu kita baru mengakui pendapatan di saat jasanya itu sudah kita lakuin. Nah, jasa yang pendapatan dari jasa yang boleh kita lakuin itu kalau dia dapat diestimasi secara andal. Nah, maksud dari dapat diestimasi secara andal itu ada 4 kategori. Jadi jumlah pendapatannya itu dapat diestimasi secara andal, terus dia punya manfaat ekonomi yang dapat ditransfer ke entitas lainnya. Terus proses penyelesaiannya itu pada akhir periode pelaporan dapat diukur secara andal. Terus biaya untuk transaksi dan biaya untuk menyelesaikannya itu dapat diukur dengan andal juga. Nah biasanya ini dalam pengakuan pendapatan jasa disebut percentage of completion yang diatur oleh IAS nomor 11. Terus untuk membuat gimana sih caranya untuk membuat estimasi yang andal? Nah itu ada 3 cara. Jadi masing-masing pihak itu harus tahu haknya masing-masing dari jasa yang akan dilakukan itu. Terus adanya imbalan yang dipertukarkan. Jadi kalau misalnya satu ngelakuin jasa, berarti satu harus memberikan bayaran kan. Terus cara dan persyaratan penyelesaiannya itu juga harus sudah disesuaikan. Jadi berdasarkan beberapa transaksi, metode yang digunakan itu biasanya bisa survei dari kinerja yang dilakuin. Terus intinya penyelesaian jasa itu baru diakui setelah jasanya itu benar-benar selesai. Nah terus ada juga pendapatan dari bunga, royalti, dan dividen. Nah kalau bunga itu biasanya diakui menggunakan suku bunga efektif. Terus kalau royalti itu diakui berdasarkan akrual basis sesuai dengan perjanjian yang sudah ditetapkan. Terus ada satu lagi itu dividen. Jadi dividen itu baru diterima jika hak pemegang sahamnya itu udah menerima pembayaran. Terus ada juga beberapa transaksi yang spesifik, kayak pengakuan pendapatan dari transfer aset dari customer. Nah, itu kita harus tahu dulu pengertian asetnya itu apa sih. Jadi aset itu dikontrol dari entitas, dia punya manfaat di masa lalu dan punya manfaat ekonomi untuk di masa yang akan datang juga. Nah, biasanya kalau dia aset, ada perpindahan aset, itu harus diakui berdasarkan fair value kalau menurut IFRS. Terus kalau untuk barter itu juga harus diakui sesuai dengan IFRS. Terus ada sales involving customer loyalty credits. Nah itu biasanya disebut penjualan yang melakukan pembelian kredit untuk loyalitas pelanggan. Jadi transaksi penjualannya itu dilakukan dengan adanya granting, disebut dengan customer loyalty credits, seperti dengan pemberian points kepada customer untuk pembelian barang dan jasa di kemudian hari. Nah itu menurut IFRIC 13 menetapkan akuntansi terhadap entitas yang memberikan kredit penghargaan. Terus IFRIC 13 mensyaratkan bahwa kredit tersebut secara terpisah diidentifikasikan sebagai komponen dari transaksi-transaksi penjualan sehingga mengurangi laba yang diakui yang mengakibatkan adanya kewajiban atas barang jasa yang diberikan kepada pelanggan. Pernyataan persyaratan dalam akuntansi ini setidaknya konseptual. Terus dalam IFRS 13 juga disebutkan nilai wajar dari kredit yang diberikan telah menggunakan ukuran yang tepat. Jadi dalam penginterpretasiannya diberikan mengacu pada nilai wajar atas barang dan jasa yang ditawarkan kepada pelanggan yang tidak mengakumulasi kredit dari awal. Terus ada juga service concession arrangement. Di banyak negara, konsesi jasa publik private telah berevolusi sebagai mekanisme untuk menyediakan pelayanan publik. Jadi berdasarkan pengaturan tersebut, entitas swasta digunakan untuk suatu kontrak mengoperasikan memelihara infrastruktur untuk kepentingan umum seperti jalan, jembatan, rumah sakit, bandara, fasilitas pendistribusian, dan lainnya. Terus kalau menurut IFRIC 12, Service Concession Arrangement itu penawaran dengan sektor entitas swasta yang menyediakan layanan publik dan mengoperasikan serta memelihara infrastruktur untuk jangka waktu tertentu.
Hal ini berlaku untuk service concession arrangement ketika infrastruktur untuk kemudahan publik dibangun dan diperoleh melalui operator. Dan grantor pun mengontrol layanan apa yang harus disediakan serta mengontrol setiap residual interest pada infrastruktur yang ada pada akhir jangka waktu dari service concession arrangement tersebut. Boleh. Lalu selanjutnya ada lagi yang mau jelasin? Saya deh Bu, mau nambahin. Saya mau jelasin tentang definisi-definisi yang di chapter 20. Yang pertama itu ada kontrak konstruksi. Kontrak konstruksi itu kontrak khusus untuk pembangunan aset atau kombinasi dari aset yang berhubungan dengan desain, teknologi, dan fungsi atau penggunaan akhir atau tujuan. Yang kedua itu ada CIP atau Construction in Progress. Construction in Progress itu akun persediaan yang digunakan untuk mengakumulasikan biaya konstruksi dari proyek kontrak. Kontrak cost itu biaya kontrak yang terdiri dari biaya langsung, biaya yang dapat diatribusikan, dan biaya lain yang tidak dapat dibebankan. Kontrak revenue itu pendapatan kontrak yang terdiri dari jumlah pendapatan yang ditetapkan oleh kontrak ditambah dengan variasi lain dalam pekerjaan kontrak, klaim, dan pembayaran insentif. Selanjutnya ada cost plus kontrak. Cost plus kontrak itu kontrak konstruksi di mana kontraktor yang mengeluarkan biaya itu akan digantikan dan ditambahkan baik persentase dari biaya ini ataupun dari biaya tetap. Kemudian ada estimated cost to complete yang artinya itu antisipasi biaya tambahan untuk beban tenaga kerja, biaya subkontrak, dan biaya tidak langsung yang diperlukan untuk menyelesaikan sebuah proyek pada waktu yang dijadwalkan. Ada fixed price kontrak, yaitu kontrak konstruksi di mana pendapatan kontrak adalah tetap, baik secara absolut atau tetap dalam hal tingkat unit output. Incentive payment itu jumlah tambahan dibayarkan pada kontraktor jika standar kinerja yang ditetapkan adalah baik terpenuhi atau terlampaui. Percentage of completion method itu adalah metode akuntansi yang mengakui pendapatan pada kontrak sebagai pekerjaan yang berlangsung dengan mencocokkan pendapatan kontrak dengan biaya kontrak yang terjadi berdasarkan dengan proporsi pekerjaan yang telah diselesaikan. Segmenting contracts itu membagi kontrak tunggal yang meliputi pembangunan sejumlah aset menjadi dua atau lebih pusat laba untuk tujuan akuntansi, asalkan proposal terpisah telah diajukan untuk setiap aset. Yang kedua itu setiap aset telah dinegosiasikan secara terpisah. Yang ketiga, biaya dan pendapatan masing-masing aset dapat diidentifikasikan. Terus ada stage of completion, itu artinya proporsi pekerjaan kontrak selesai yang dapat ditentukan dengan menggunakan salah satu dari beberapa metode yang pengukurannya termasuk dari metode presentase penyelesaian, survei pekerjaan yang dilakukan, dan proporsi fisik pekerjaan kontrak selesai. Yang terakhir itu ada variation. Variation itu instruksi dari customer untuk melakukan perubahan dalam lingkup pekerjaan kontrak konstruksi. Kemudian IAS 11 itu mengakui percentage of completion method sebagai metode akuntansi untuk kontrak konstruksi. Versi sebelumnya dari IAS 11, percentage of completion method dan completed contract method diakui sebagai metode alternatif yang dapat diterima dari akuntansi untuk kegiatan konstruksi jangka panjang. Kemudian saya mau jelasin tentang biaya langsung, biaya yang dapat diatribusikan, dan biaya yang tidak dapat diatribusikan. Biaya langsung itu meliputi yang pertama biaya bahan, yang kedua upah dan biaya tenaga kerja lain, depresiasi sarana dan peralatan, sewa sarana dan peralatan, biaya pemindahan sarana, peralatan dan bahan ke lokasi konstruksi, biaya asisten desain dan teknik, estimasi biaya pembetulan dan jaminan pekerjaan termasuk yang mungkin timbul selama masa jaminan. Dan yang terakhir itu klaim dari pihak ketiga. Biaya yang dapat diatribusikan ke pihak aktivitas kontrak itu ada yang pertama asuransi, kedua biaya rancangan dan bantuan teknis, yang ketiga overhead konstruksi, yang keempat biaya pinjaman. Kemudian biaya yang tidak dapat diatribusikan itu terdiri dari biaya administrasi umum yang penggantiannya tidak ditentukan dalam kontrak. Yang kedua biaya pemasaran umum. Yang
ketiga, biaya riset dan pengembangan yang penggantiannya tidak ditentukan dalam kontrak. Yang keempat itu penyusutan sarana dan peralatan menganggur yang tidak digunakan dalam kontrak tertentu. Tipe-tipe kontrak cost ada dua. Yang pertama itu cost incurred to date sama estimated cost to complete. Kemudian ada istilah lagi subkontraktor cost, yang artinya biaya yang dikeluarkan untuk membayar subkontraktor karena kontraktor tidak dapat melakukan semua aspek dari proyek konstruksi. Yang kedua ada back charge, yaitu sebuah tagihan yang dibuat untuk mengumpulkan beban yang timbul dalam jangka waktu penagihan sebelumnya. IAS 11 mengakui ada dua tipe construction contract, yaitu yang pertama fixed price contract, yang kedua cost plus contract. Cost plus contract itu dibagi juga menjadi dua, yaitu cost without fee contract, yang artinya kontraktor dibayar berdasarkan atas semua biaya yang dikeluarkannya. Yang kedua cost plus fixed fee contract, yang artinya kontraktor akan menerima pembayaran atas pengeluarannya ditambah dengan biaya untuk overhead dan keuntungan. Itu sih Bu yang saya tahu. Sip, thank you Lucy. Sekarang selanjutnya ada yang bisa menjelaskan mengenai bagaimana tahap-tahap penyelesaian suatu kontrak? Coba kamu yang di belakang situ. Ya Bu, saya bisa menjelaskan. Jadi dalam chapter 20 ini ada metode-metode untuk menentukan tahap penyelesaian suatu kontrak. Yang pertama itu kita dapat mengukur dari input yang kita berikan. Itu biasanya disebut cost to cost method. Yang kedua, kita dapat menentukannya dari penelitian metode pekerjaan yang dilakukan. Lalu yang terakhir, kita dapat mengetahuinya dengan melihat output yang telah diselesaikan. Contohnya apabila ada kontrak produksi pakaian sebanyak 1000 pakaian dan ternyata yang sudah diselesaikan itu adalah 500 pakaian, berarti dapat kita simpulkan tahap penyelesaian kontraknya itu sudah berjalan 50%, seperti itu. Nah, tetapi Bu, dalam menggunakan metode yang pertama ada hal yang perlu diperhatikan. Jadi tidak semua biaya yang dapat diperhitungkan dalam total cost yang sudah dikeluarkan. Contohnya itu yang pertama seperti biaya kontrak yang berhubungan dengan aktivitas masa depan. Contohnya dalam awal kontrak kita membeli bahan baku, tetapi kan belum tentu bahan baku itu sudah dipergunakan dalam kontrak tersebut. Maka yang belum digunakan tidak dapat diperhitungkan dalam total biaya yang dapat diperhitungkan. Lalu yang kedua itu adalah pembayaran di muka untuk subkontraktor. Lalu di sini juga dia menjelaskan Bu tentang pengakuan dari kontrak yang diekspektasikan akan rugi. Jadi ketika total biaya kontrak yang terjadi diekspektasikan akan melebihi total pendapatan kontrak, maka hal tersebut akan menimbulkan rugi, dan rugi tersebut harus diakui sebagai beban secepat mungkin. Lalu dalam tahun apapun, ketika persentase penyelesaian kontrak menimbulkan ekspektasi kerugian, maka jumlah dari loss tersebut dilaporkan dalam tahun yang bersangkutan dan dapat dihitung dengan cara menambahkan total expected loss tahun ini ditambah dengan profit yang sebelumnya telah kita akui. Seperti itu Bu. Lalu selanjutnya untuk suatu kontrak kita dapat memisahkan atau menggabungkan suatu kontrak. Yang pertama itu combining atau menggabungkan sekelompok kontrak menjadi satu kontrak yang tunggal. Nah, hal itu dapat dilakukan apabila yang pertama kontrak-kontrak tersebut dinegosiasikan sebagai satu paket. Lalu yang kedua, apabila mensyaratkan aktivitas konstruksi yang berhubungan erat, yang mana pada dasarnya bagian dari single project dengan keseluruhan profit margin Bu. Lalu yang ketiga, apabila kontrak-kontrak tersebut dilakukan secara bersamaan atau dalam urutan yang berkelanjutan. Lalu yang satu lagi Bu, suatu kontrak itu bisa dipecah-pecah menjadi kontrak yang berbeda. Nah, hal itu dapat dilakukan apabila yang pertama, apabila kontraktor telah mengajukan proposal terpisah atas komponen terpisah dari proyek-proyek tersebut. Lalu yang kedua, dapat pisah apabila setiap aset telah menjadi subjek untuk negosiasi terpisah dan kontraktor dan konsumen memiliki hak untuk menerima atau menolak bagian dari proposal yang berhubungan dengan single aset. Lalu Bu, yang terakhir, kontrak tersebut dapat dipisah apabila biaya dan pendapatan dari setiap aset dapat diidentifikasi secara terpisah. Nah Bu, lalu selanjutnya ada yang dinamai dengan sparet kontrak. Nah, itu merupakan provisi khusus dalam IAS 11 yang menunjukkan bahwa kontrak dapat menetapkan konstruksi dari penambahan aset pada opsi dari konsumen.
atau kontrak dapat diubah untuk mencakup konstruksi dari penambahan aset. Nah, konstruksi dari penambahan aset harus dianggap sebagai kontrak konstruksi terpisah apabila yang pertama, penambahan aset secara signifikan berbeda, entah dalam desainnya, teknologi, ataupun fungsi dari aset atau aset yang telah di-cover dalam kontrak yang asli. Lalu yang kedua, apabila harga untuk penambahan aset dinegosiasikan tanpa menganggap pada harga kontrak yang asli. Seperti itu. Oh iya Bu, saya mau tambahin nih penjelasan Bella tadi. Nah, kalau yang tadi kan kita udah dengan teman-teman kita jelasin tentang revenue, recognition, measurement. Nah, kalau yang sekarang ini saya akan menjelaskan mengenai disclosure-nya atau pengungkapannya. Menurut IAS 11, pengungkapan itu ada dua. Yang satu terkait semua kontrak, atau yang dua itu khusus untuk construction in process aja, atau kontrak yang belum selesai atau masih berjalan. Kalau yang pertama itu yang terkait dengan semua kontrak ada dua hal. Yang pertama adalah jumlah agregat terkait semua kontrak. Yang selanjutnya adalah metode yang digunakan untuk mengakui pendapatan kontrak tersebut. Itu harus kita ungkapkan. Sekarang terkait yang kedua tentang construction in process, itu ada 4 hal yang harus diungkapkan. Yang pertama adalah metode yang digunakan untuk tingkat penyelesaiannya. Untuk mengakui kan kita mengenal ada 2 metode. Pertama adalah zero profit sama percentage of completion, ada 2. Yang selanjutnya adalah jumlah agregat dari cost yang terjadi atau pengakuan profit. Selanjutnya yang ketiga, jumlah yang diterima di muka pada akhir periode pelaporan. Yang keempat adalah jumlah amount of retention pada akhir periode, itu harus diungkapkan. Nah, kalau yang tadi mengenai construction in process, yang kali ini saya akan menjelaskan mengenai presentasinya di laporan keuangan itu gimana sih menurut IAS 11. Yang pertama adalah gross amount due from customer harus dilaporkan sebagai aset. Nah, yang harus dilaporkan ada 2 hal. Jumlah dari cost incurred-nya ditambah dengan recognized profit loss-nya, kemudian dikurangi sama agregat recognition losses and progress billing, terus diungkapkan. Yang gross amount due to customer should be reported as liability. Kalau yang tadi due from customer kita akui sebagai aset, yang kali ini due to customer kita akui sebagai liability atau utang. Yang harus diungkapkan adalah total angka cost incurred-nya atau biaya yang terjadi ditambah dengan laba yang diakui, kemudian dikurangi jumlah agregat dari recognized losses-nya dengan progress billing. Nah, kemudian saya akan menjelaskan mengenai peluncuran exposure draft yang dikeluarkan oleh IASB pada Juni 2010. Itu ada beberapa poin-poin penting yang dijelaskan, yang ada 6 poin. Satu adalah pendapatan diakui hanya ketika barang atau jasanya itu ditransfer ke pelanggan. Iya dong, kan kita barangnya jasa yang diterima customer baru kita akui sebagai pendapatan. Yang kedua adalah mengidentifikasi kewajiban kinerja yang terpisah dari barang dan jasa. Yang ketiga, mengakui pendapatan berdasarkan estimasi probabilitas tertimbang untuk memutuskan jumlah yang akan terima. Misalnya kita itu udah kerjain jasanya itu 30%, ya kita akui pendapatnya 30% sesuai dengan yang kita probabilitas yang udah kita putuskan sebelumnya. Yang keempat adalah risiko kredit pelanggan tercermin dalam pengukuran pendapatan. Kalau tadi kan kita jual barang itu, misalnya perusahaan dagang kita jual barang, pasti kan ada yang namanya piutang. Nah, kita harus mengukur nih resiko kredit pelanggan itu gimana sih. Nah, yang kelima adalah alokasi harga transaksi sebagai proporsi untuk memperkirakan harga jual sendiri. Kita harus estimasi dulu harga transaksinya kira-kira berapa nih, baru kita tentukan harga jualnya. Yang keenam adalah membandingkan biaya akuisisi kontrak. Nah, terakhir adalah perbedaan sama kita ada mengenal 2 akuntansi, yaitu menurut GAAP dan IFRS. Bedanya apa? Kalau GAAP itu dia lebih mengarah ke cash basis, kalau misalnya IFRS dia lebih mengarah ke accrual basis. Jadi itu sih kesimpulan yang saya dapat dari penjelasan teman-teman sekalian dan dari penjelasan ibu. Terima kasih. Baik, saya rasa kalian semua sudah mengerti tentang materi ini. Untuk lebih jelasnya dalam pengungkapan pendapatan berdasarkan standar akuntansi yang berlaku di Indonesia, silakan baca PSAK 23. Atas partisipasi kalian, saya ucapkan terima kasih.
untuk kepentingan Kenaikan. Lalu menurut kerangka IASB, tunggu. Biaya bahan, upah dan bahan Adalah di tahap pertama, yaitu dalam menentukan apa ya? yang kedua biaya pemasaran umum, yang ketiga biaya riset dan pengembangan yang penggantiannya tidak ditentukan dalam video ini akan membahas Materi perkuliahan tentang